to Box Football Podcast. Let's go. Kelihatannya ada perbedaan, ada roster update gitu. Ada perubahan roster ya, karena yang satu ada yang ke Bali ya kan. Bang Tio lagi ke Bali. Kayaknya lagi urusan kerjaan lah. Tadi foto sama Koci soalnya. Foto sama Koci ya kan. Koci ke Bali juga. Koci ke Bali. Kayak di situ lagi ada atau program banyak kreator mungkin ke situ ya. Mungkin ya kayak tau lah. Kok banyak kreator enggak ngundang Waldo ya? Iya, enggak bisa gitu Sendu. Masa baru awal. Ada Koci, ada Tio, Broto Waldo, mana Broto Waldo? Ini gue dibully nih anjing. Enggak, tapi satu lagi yang biasa jadi host. Betul. Lagi cabut ke London. Pakai sosokan emang mau mamer dia, bukan mau bilang ngejinx. Kok tiketnya lihat? Iya, gue tahu tiketnya mahal. Kok bisa sih? Kok bisa dolar lagi naik dia malah keluar negeri? Mampus lu. Gue lagi naik keluar negeri Etihad. Gila gue katain. Ini kita bocorin juga ya. Visanya tuh seminggu doang ya. Indis ekonomi bang. Indis ekonomi. Keren. Visa cuma seminggu. Keren gue akuin. Terus tahu udah sampai sono seri lawan Burnley. Gila itu. Sini udah lobor banget. Mimpi basah teman-teman Jerry sih. Sampai sono bingung konten apa dia. Tapi itu guys, Box to Box Football Podcast kali ini pastinya bakalan ngebahas soal nih. Ada kedua temen gue ya kan. Yes. Ada Najir Rabani Nasite dan juga Kaswi Iksan. Debut. Karena dia udah sering dipanggil Chelsea Indo juga. Emang pemain lu. Nah ini Yang punya Chelsea dia. mungkin itu bukan Todd Boehly Boehly. Bukan Todd Boehly itu. Tapi nanti kita bakalan bahas soal Todd Boehly sama Abramovich, tapi mungkin di episode besok episode selanjutnya lah. Tapi kalau episode kali ini tentu saja kita bakalan bahas soal Man City lawan Chelsea di final FA Cup. Tapi sebelum pembahasan itu jangan lupa untuk kalian like, komen, subscribe, dan paling penting hype. Yes. Absen hype dulu. Bang Waldo aku udah hype. Bang Waldo aku udah hype. Nanti gue bakal bacain di next episode hari Kamis, maksudnya bukan next episode lagi ya. Tapi itu ya, thank you semuanya yang udah hype, udah komen, udah like dan subscribe. See you guys there. Sampai berjumpa lagi di Box to Box. Betul. Belum. Jangan closing. Udah debut cuma 2 menit lagi. Ini orang udah pada apa sih nih hostnya nggak jelas. Ya oke guys, langsung aja nggak pakai lama. Mungkin kita langsung ke main topiknya, yaitu satu trofi udah didapetin lagi oleh Manchester City. Ya. Anda sebelumnya Carabao Cup udah didapetin lawan Arsenal, menang. Lagi-lagi ngelawan tim London lagi. Chelsea menang juga 1-0 lewat gol Antoine Semenyo. Dan ini jadi trofi kedua. Tapi cukup gak sih? Maksudnya nih gue mungkin mau nanya ke Bang Rossi dulu ya. Kalau misalnya City nih lagi di masa transisi, mereka bisa dapat 2 trofi yang dimana ya good berarti. Mereka bisa ngalahin Arsenal, bisa ngalahin Chelsea, 2 trofi, bahkan ada berpeluang treble domestik. Tergantung dari Arsenalnya, tergantung dari City-nya juga nanti di Premier League ya. Tapi gimana nih soal pencapaian City di musim ini? Kelihatan agak shaky di awal, akhirnya mereka gaspol di pertengahan musim, datengin beberapa pemain gitu sampai akhirnya mau treble domestik. Sebenarnya City dapat trofi musim ini tuh lebih tidak mengagetkan ketimbang City 2 musim lalu yang skuadnya tuh lagi sebenarnya butuh perubahan terus malah jadi juara tuh, ya kan? Itu lebih di dalam internal City ya sendiri ngerasa bahwa itu lebih mengagetkan. Kalau yang musim ini sih menurut gua mereka udah lebih siap karena kan di paruh kedua musim kemarin mereka udah datengin Marmoush. Terus kemudian di sekarang ini Marmoush musim kedua musim lalu ya? Musim lalu, tapi di Januarinya Bang. Iya, Januari ya benar kan. Terus kemudian musim ini ada Guehi, ada Semenyo. Emang udah niatnya sih buat nge-push menurut gua ya untuk rata-rata title juara. Yang diambil PL proven semua. Betul. Jadi sebenarnya tidak terlalu mengagetkan kalau dibandingkan 2 musim kemarin, dan menurut gua sih ini emang kayak ngasih unjuk bahwa City di dalam 10 tahun terakhir itu City yang ada klub yang paling berpengalaman untuk ngeraih trofi gitu, baik di Eropa maupun di domestik. Karena yang gue baca trofi kemarin itu trofi ke-20-nya Pep Guardiola dalam 10 tahun terakhir nanganin Manchester City gitu. Jadi emang udah jadi kayak semacam kebiasaan gitu. Jadi kalau gue pikir sih kalau dibilang masa transisi mungkin lebih kelihatan kayak perubahan sedikit gaya main ya. Kan yang sering kita bahas tuh udah mulai ngasih banyak kebebasan, individual brilliance gitu. Tapi di satu sisi ciri-ciri main posisionalnya tuh masih dipertahanin. Mungkin itu yang disebut masih transisi. Cuman tetap aja ketika mereka melakukan itu, mereka tahu apa yang mereka lakukan dan apa yang mau
Jadi bukan tanpa sengaja gitu loh melakukan itu, tapi emang diniatin. Jadi gue pikir sih deserve gitu apa hasilnya sejauh ini. Iya, nah, gue mau nanya ke Naji deh. Kan lu tuh pernah ngomong ke gue. Jadi di pertengahan musim di mana Pep Guardiola, it's on gitu loh. It's on nih title race dan lain-lain gitu. Pada saat itu setelah dia ngomong itu, memang ada beberapa laga, kalah. Iya, Tapi iya, akhirnya iya. menang. Di UCL kalah Madrid, Valverde hat-trick. Terus habis itu juga NPD aja. terus habis itu ya narsistik Pep Guardiola. Tapi habis itu lanjut lagi ada juga mereka akhirnya bisa menang Carabao, akhirnya bisa menang FA Cup, sekarang kemungkinan Premier League gitu. Nah ini apakah memang ini sebuah mentalitas yang udah dibuat sama Pep sendiri dan memang berarti adaptasi dan transisi pemain-pemainnya berarti udah sempurna dong gitu. Kalau menurut gua kan yang gue pernah bahas di sini juga bahwa Pep Guardiola tuh selalu dapat pakem tuh di mau akhir-akhir dok, Ya, bukan di awal, bukan di tengah, bukan itu ketika ada pemain baru masuk tiba-tiba kayak Nico O'Reilly tiba-tiba bisa menjadi salah satu pemain kunci yang di awal musim ternyata kan enggak. Terus siapa lagi, enggak adanya Rodri, terus balik lagi itu kayak senjata tambahan aja. Jadi baru dapat pakemnya sebenarnya itu di akhir-akhir. Ya kayak waktu pas juara Champions League tiba-tiba John Stones jadi CDM. Iya kayak gitu kan, itu kan baru didapetinnya bukan dari awal musim ya, Bang, ya? Baru dapetinnya itu di pertengahan atau menjelang akhir malah. Betul. Jadi ketika menurut gua itu yang ngebuat tim lain tuh sulit ngebacanya karena ketika udah akhir musim mereka ngelihat City yang udah pakem nih, line up-nya segini terus tiba-tiba kok anjing kok Johnson jadi tengah kayak gitu loh. Jadi menurut gua itu yang membuat Pep Guardiola tuh sangat-sangat sangat-sangat susah ditebak lah. Bahkan sama fans City sendiri tentang line up, tentang apapun. Iya. Kalau masalah mentalitas, jujur itu mentalitas gimana pun. Tapi kemarin nunjukin bahwa di episode kemarin juga gue bahas bahwa pemain yang kayak Gehi itu mentalitas di title race nih belum ada. Mungkin pemain yang baru datang mungkin. Iya, Ya? baru datang iya. Tapi kayak pemain yang baru ada kan Bernardo, Haaland yang udah kayak gitu-gitu lah, udah pernah pressure. Tapi kalau misalnya ini menang, wah gila ini mereka udah ngelewatin masa-masa kayak gini nih. Iya, bisa jadi bahkan musim depan bakal lebih gila lagi ya. Iya, bisa lebih gila lagi. Iya. Karena menurut gue nggak tahu ya apakah kalian setuju atau enggak, mungkin Iksan setuju atau enggak. Menurut apakah Manchester City bisa dibilang salah satu the most improved teams di Premier League musim ini gitu loh? Karena ya apa ya, karena shaky di musim awal, terus agak gaspol di pertengahan musim. Walaupun tadi sebenarnya Najib juga udah nyebutin kalau misalnya ya ini emang habitatnya Pep aja tiap Kalau lu musim bilang gitu. improve, gue nggak setuju dok, karena dari awal musim semua orang bisa dibilang jagoin tuh 3. Kebanyakan ya, Liverpool dengan transfernya, Arsenal dengan yang musim lalu second terus sama City. Iya. Iya dong. Kayak kalau misalnya paling improve musim ini Manchester United. Kalau lu Manchester bilang United ya. kalau lu bilang Oke, improve. oke lah, oke. Kalau lu bilang improve ya. Kalau salah satu yang improve, setuju nggak mungkin? Misalnya salah satu yang improve gitu. Menurut gue bukan improve kali ya bahasanya. Kalau menurut gue ngelihat City udah mulai dapat lagi lapernya karena setelah treble gue tuh ngelihat City tuh udah mulai menurun karena merasa pemain-pemain semua itu udah dapat semua pialanya. Tapi setelah dia datengin kayak tadi Bang Rossi bilang pemain-pemain PL proven, akhirnya dia memang dapat lagi pemain yang lapar gitu loh, lapar dengan piala dan yang lain-lain. Makanya kayak Gehi, Semenyo, Cherki gitu-gitu benar-benar semangat banget di musim ini dan masih mau fight sampai akhir season untuk Premier League gitu loh. Iya, dan itu emang kelihatan mungkin sih. bukan improve kali gue lebih ke lapar gue ngeliatnya. Hunger untuk mendapatkan title tuh penting juga. Betul. Kadang ketika abis treble tuh anjir mau ngejar apa lagi ya, semua hal udah pernah gue cobain. Kayak yang di treble kan yang sisa kan Ruben Dias gitu. Itu menurut gue gue kemarin ngobrol sama Waldo emang udah menurun musim ini karena menurut gue hungernya udah nggak ada gitu. Ya tapi kalau misalnya ngomongin soal hunger atau lapar ya, karena ini Pep Guardiola juga bilang City memang menang, tapi bicara performa mereka justru tampil lebih bagus ketika kalah dari Man United. Ya, mungkin memang ada sedikit performance yang beberapa pemain emang ngerasa aduh kayak nggak terlalu gimana, tapi ada satu pemain yang bahkan waktu pas full time aja juga ada beberapa pemain yang kayak ya biasa aja ya udah gitu loh, nggak ada yang se-emosional mungkin kayak Semenyo mungkin atau beberapa pemain. Tapi Pep juga bilang ya memang gak sebagus waktu kalah sama Manchester United di final 2024 dan ketika kalah dari Crystal Palace di final 2025. Menurut lu setuju atau enggak nih? Permainannya memang lebih buruk dibanding 2 final tersebut gitu. Yang lawan Chelsea. Oh jelek banget Dok. Jelek banget. Jelek banget sejujurnya. Kalau lu nonton jelek banget. Turun pakai formasi 4-4-2. Itu jarang banget Pep pakai 4-2-2. Gue kira bakal turun dengan posisi yang sama 4-2-2-2 yang kayak kemarin tuh. Posisi apa ya kalau orang bilang garpu somai. Iya kayak gini. Yang tengahnya hilang. Iya betul. Yang tengahnya hilang. 4-2-2-2 tuh. Garpu somai. Ternyata
mereka nggak efektif dong ketika masang Marmoush sama Haaland berbarengan. Betul. Dan Iya, Marmoushnya iya. kan dipasangnya. Itu yang aneh dari Marmoush adalah dia pengen dijadiin second striker, tapi di free rollin. Iya. Jadi aneh menurut gua. Itu kan dia ngincar tendangan dari luar kotak terus kan. Karena ngelihat Chelsea itu solid banget. Fofana apalagi gila Fofana sama siapa lagi? Colwill. Colwill. Itu menurut gua absolut banget lagi, bagus banget Ya itu di match itu. Fofana kelihatan bagus gara-gara partner Colwill. Coba taruhnya Tosin. Nah, ini nanti ini menarik ini menarik. Ini ada gua nanti ada pembahasan soal mengenai center back. Kalau episode kemarin gue sempat bahas, soal center back Chelsea itu menurut gue pairing paling tepatnya ya Levi, Colwill sama Fofana mungkin. Fofana, iya, memang. Tapi mungkin bakalan gue bahas. Nah ini mungkin gue mau ke Iksan dulu nih. Iya. Pep senada dengan Pep, kalau McFarlane, your gaffer ya. Main gawang. Your gaffer. Juga bilang kalau misalnya Chelsea tuh maupun City punya momen di mana mereka pegang kontrol atas pertandingan ya. Tapi menurut gua ya kontrol nggak cukup kalau lu cuma ngontrol doang tapi Betul. Nggak ada end productnya. Nggak ada end productnya. Itu lu setuju nggak soal Gue setuju banget. Tapi sebenarnya sesuai sama apa yang gue omongin ya sama teman-teman gue GP gitu, kayak bahwa teman-teman gue bilang bahwa Chelsea bakal main defense apa segala macam. Enggak Gue juga. bilang gue nggak mungkin Chelsea nggak akan main defense. Di tangan McFarlane dia tuh pasti akan menjadi Enzo Maresca wannabe. Iya. Ya, dia akan jadi Enzo Maresca wannabe dan terlihat dengan Malo Gustonya diajak overlap. Tapi ini perbedaan sama Maresca adalah Cucurella dan Malo Gusto jadi dua pion penting nih di wingback di sisi Iya, wingback, bener. sisi kirinya dan kanannya Chelsea itu jadi penting banget. Iya. Jadi kalau gua ngelihat, gue setuju, nggak penting cuman sekedar megang bola tapi nggak ada end productnya, tapi yang setidaknya menjadi angin segar bagi gue adalah satu, defense Chelsea nggak seburuk itu. Ya, itu setuju benar. gua. Nah, itu Bang Rossi. Soal defense Chelsea kita tahu musim ini Iya. defense Chelsea selalu jadi highlight di Premier League. Apapun itu karena kita juga ngelihat juga pairingnya juga nggak ada yang tepat. Kadang misalnya Jorelato misalnya nanti pairingnya sama si Colwill, kadang nanti Fofana sama si Bariasile, Tosin atau siapa gitu. Tapi kemarin nunjukin bermain dengan 3-4-1-2 berarti ya. 3-4-2-1. 3-4-2-1 dengan 3 center back yang menurut gue emang paling solid yaitu ya Jorelato, Levi. Levi Levi sama Colwill, Fofana Fofana. gitu. The Dan best itu. dan mereka main ngontrol, mereka juga agak main mid block, bahkan memaksa City buat Masukin- memaksa untuk wingernya untuk bermain lebih kreatif. Iya, iya. Apakah itu memang taktikal yang tepat dilakuin sama McFarlane dan emang problemnya cuma di lini depan gitu? Sebenarnya narik tadi ke omongannya si Pep Guardiola sama McFarlane. Pep Guardiola bilang bahwa pas kalah sama United di final terus kemudian sama Palace 2 musim sebelumnya ya. Itu mereka ngerasa mainnya lebih bagus. McFarlane bilang ada beberapa momen Chelsea ngontrol, ada beberapa momen City ngontrol. Dari situ kita bisa narik kesimpulan bahwa kedua tim tuh kayak matematis sebenarnya. Iya, setuju, Mainnya setuju. matematis, Ya. sama-sama menerapkan beberapa unsur positional game. Ya. Walaupun pada akhirnya individual brilliance juga ngaruh gitu ya. setuju. Tapi beneran itu mainnya posisional banget. Kenapa? Karena gue bisa bilang gitu. Pertama kita lihat dari City-nya dulu ya. Setup 4-4-2 itu sebenarnya juga tadi yang dibilang Marmoush itu naik free roll. Si Haaland-nya itu kalau lihat babak pertama, dia kan suka drop deep ya. Iya, Ke betul. tengah. Itu tujuannya ada 2. Mantul. Entah itu buat mantulin, overload lini tengah atau side effect-nya memancing si Fofana buat Betul, maju maju. keluar Iya. dari areanya gitu. Jadi area yang ditinggalin bisa dimasukin sama si Marmoush Iya. gitu. Itu sebenarnya udah sebuah taktik yang bagus gitu. Tapi eksekusinya tidak selalu berhasil. Makanya Yes. kemudian di babak kedua Marmoush itu diganti kan. Diganti sama Ryan Cherky. Iya, sama Cherky gitu. Jadi udah bener. Sementara di sisi Chelsea-nya kita tahu bahwa Fofana tuh pasti bakal dipancing sama Haaland buat naik gitu. Makanya kemudian perannya si Levi Colwill ini menjadi sangat-sangat sentral gitu. Pertama buat menjaga ruang di belakang. Kedua buat ngelepas operan direct yang gue lihat tuh banyak ya. Banyak Operan direct tuh dari si Levi Colwill itu, dan itu yang memaksa City tuh ya kita nggak bisa naik maju-maju Ya, nih, betul. kita harus mid block aja karena yang ngoper bukan gelandangnya mereka tapi back tengah mereka si Levi Colwill itu gitu. Nah, buat supaya Levi Colwill bisa untuk melakukan itu, sering banget si Reece James kalau nggak salah ya, yang gue lihat tuh mundur buat nemenin dia, buat nemenin dia. Dia kemarin si Reece James itu sama Caicedo kalau nggak salah ya. Iya, di Ya, tengah. Double pivot kan double mereka. pivot. Nah, itu salah satu pasti ada yang mundur, dan gue lihat sih lebih sering kayak Reece James gitu yang mundur buat nemenin Levi Colwill. Jadi ketika gue ngelepas bola ke tengah, gue merasa aman karena ada abang-abangan gue nih sebelah gue gitu. Nah, itu
works itu yang bikin kayak satu sama lain tuh saling hati-hati sebenarnya gitu. Itu gue ngeliatnya kayak gitu, makanya gue bilang ini kayak matematis nih pertandingan ini gitu. Dan di sisi lain pada akhirnya karena lebih banyak serangan dialirkan dari belakang dari si Levi Colwill itu, akhirnya Pep Guardiola oke, kita harus menjawab pertanyaan ini dengan ya udah deh gue coba deh pampetin di tengah. Iya, makanya itu Kovacic main. Iya, Kovacic main. Terus kemudian Rodri juga di tengah semua. Ditarik Bang, Rodri ditarik Rodri ditarik ganti Kovacic. Nah, terus kemudian tuh pokoknya rapat lah tengah. Cuman di situ kan menurut gue sih McFarlane juga jenius nih, karena dia beneran kelihatan bahwa McFarlane jenius. Maksud gue jenius dalam konteks bahwa gue paham permainan posisional gitu. Walaupun dia kan belum UEFA Pro belum kan dia, baru UEFA A doang. Gue paham permainan posisional. Oke, City mampet tengah, ya udah gue kan main 3-4-2-1, gue manfaatin aja White. Gitu, main White itu. Jadi lu sering lihat si Cole Palmer ngelebar, Enzo Fernandez ngelebar, dan wingbacknya yang dua itu tetap maju sekalian gitu. Nah, itu yang bikin pertandingan itu jadi menarik gitu. Tapi gue mau nanya deh, kan soalnya gue ngerasa waktu gue nonton itu, aduh nih Chelsea terlalu ngontrol, terus habis itu lini depannya tuh ya Allah nggak adain produk ya, selalu nge-stuck. Joe Pedro di depan juga bingung. Lini depan tuh tinggal Palmer, Enzo, Joe Pedro. Udah itu doang gitu loh. Betul. Karena si Cucurella sama Gusto itu coba ngebalance lah antara defense sama attack. Gue ngerasa aduh ini, gue tuh sampai ngomong di live stream, gue ngomong kan ini kalau misalnya masih kayak gini terus, ini bahaya banget Chelsea kalau misalnya nanti tiba-tiba City masukin Cherki di babak kedua. Dan bener, babak kedua langsung mulai, langsung ganti Cherki. Udah, sulitan. Dan gue udah bilang, ini kalau sampai kebobolan 1, gue yakin 100% kelar. Chelsea bakalan masukin pemain winger. Mau nggak mau mereka butuh attacking, mereka bakal lebih terbuka. Dan bener, masuk. Neto dulu. Wah itu serem waktu Neto masuk serem. Neto masuk kan, dan menurut gue tadi bener dengan lu penjelasan lu soal dia main di winger. Soal main di winger ya, karena Chelsea mau nggak mau harus butuh gol juga kan. Butuh gol dan Neto masuk, terus Garnacho dengan potongan rambut barunya, Jack Grealish. Jadi fun fact deh, sorry gue potong. Gue kan nobar sama anak Chelsea juga. Garnacho Delap masuk. Udah ini bang kalah bang, gue pulang ya, pulang lagi. Kayak udah kalah ini gue, udah kayak itu pilihan terakhir. Fans Chelsea-nya Lu berharap apa striker kita Delap? Terus waktu masukin Delap main Mobile Legend orang. Iya udah gak menarik, game itu udah gak menarik. Tapi ini nanti bakalan nyangkut paut sama Xabi Alonso, gue mau bahas sama lo ya. Tapi kalau misalnya sebelum kita nyampe ke situ, gue mau nanya dulu deh. Ini dari tadi kita soal nge-praise Levi Colwill. Apakah memang center back terbaik Chelsea sekarang yang dipunyai Chelsea sekarang nih emang Levi Colwill gitu? Harus diakui emang seperti itu. Karena kita lihat dari, ya terserah kalian mau ngitung CWC sebagai piala yang bagus atau enggak, tapi dari CWC itu dari CWC dan sebelum CWC memang back terbaik Chelsea itu cuma Levi Colwill. Yang dia yang bisa ngatur ritme belakang, dia yang bisa ngatur dan terbukti setelah dia cedera hampir satu musim penuh, nggak ada yang bisa gantiin posisi dia. Mau siapapun, kita udah pernah nge-pairing Tosin lah sama siapa, ini sama siapa, bakal Jorel Hato ditaruh di center back juga udah pernah, segala macam udah pernah. Nggak ada yang bisa gantiin dan terbukti setelah Levi Colwill masuk jauh lebih nyaman, lebih tenang sebagai fans juga. Walaupun sekarang gue sebagai fans takut sama Levi Colwill. Kalau menit 60 ke atas gue ngerasa kayak ganti deh. Iya daripada cedera lagi. Betul, gitu kan masih ringkih kan. Tapi memang hari ini back terbaik Chelsea cuma Levi Colwill. Tapi harapan gue di next season kita nggak bisa cuma jalan sama Levi Colwill yang kakinya udah ringkih kayak sekarang. Kita udah harus beli back yang udah proven. Mungkin Ruben Dias gitu beli, ya kan. Yang punya leadership juga. Yang punya leadership, yang udah pernah ngerasain dapat piala, ya kan. Kayak contoh Thiago Silva waktu pas dibeli Chelsea. Kalau nggak ada Thiago Silva, Reece James nggak akan sekuat ini menurut gue. Tapi lu ada nggak back yang lu pengen banget? Misalnya anggaplah money no issue, pokoknya apapun itu. Nggak ada no issue. No issue. Ya, Guardiola. Gabriel Magalhaes. Oh iya itu proper Chelsea banget sih, kayak Rudiger gitu ya. Walaupun kalau di Arsenal lu benci banget. Gue benci banget. Tapi pemain yang kayak gitu kalau ada di posisi kita, itu akan jadi pemain yang paling kita senang. Kayak Ya Rudiger, Cherki, Bruno, Mateus Cunha itu kalau di MU tuh. Jago banget gitu Mateus Cunha itu. Tapi no issue kan, nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya yang masih ada yang rumor-rumor gitu kemungkinan, apa ya? paling yang ya rumor-rumor kayaknya Senesi, Senesi, Murilo. Tapi free transfer sih boleh. Forest ya. Atau mungkin ya Bastoni. Itu menarik sih Bastoni. Ya, tapi kita lihat aja ya nanti kalau misalnya di transfernya. Tapi ngomongin soal Pep Guardiola, ini udah dapat trofi tadi Bang Rosi bilang ke-20 dalam 10 tahun. Nah,
Misal nih Ji, misal banyak yang bilang dari kemarin tuh berita-beritanya Guardiola katanya bakal cabut. Kemarin gue nunjukin ke lu, ada berita dari jurnalis apa, nanti mungkin lu bisa lurusin ya. Ada berita soal di 4-3-3 bahkan katanya Guardiola bakal cabut end of season. Ada yang bilang juga misalnya dia menang Premier League ya udah cabut. Tapi kalau misalnya nggak menang Premier League dia masih stay. Kalau misalnya Guardiola cabut lah, dan lu tolong menjelaskan nanti apakah dia benar cabut atau enggak. Kalau misalnya dia cabut, siapa yang cocok gantiin Guardiola? Itu dia. Waduh. Berita Guardiola cabut tuh setiap musim selalu ada, Dok. Selalu ada ya? Selalu ada, setiap akhir musim gini selalu tapi ada. nggak ada sekencang sekarang lah. Kontraknya musim sampai lalu. kapan sih? Apa? Kontraknya tuh sampai kapan dia tuh Sampai aslinya? musim terakhirnya musim depan. Oh, musim iya terakhir wajar. musim Berarti depan. yang berita kayak gini sekarang tuh sebenarnya agak wajar. Agak ya. wajar. Tapi menurut gue ini kan kemarin itu beritain dari Sam Lee ya. Sam Lee tuh Atletik apa? Iya, dia Atletik. Manchester City writernya buat Atletik. Iya, Sam Lee itu yang ngeberitain bahwa Pep Guardiola itu happy dengan squad yang sekarang. Dia falling in love dengan squad City yang sekarang. Nggak ada konteks untuk meninggalkan. Tapi Jack Gauguin, salah satu jurnalis dari Daily Mail, nulis bahwa kemungkinan Guardiola tuh dari orang dalam udah ada yang ngomong ini udah menjadi musim terakhir Pep Guardiola. Oke. Tapi kalau buat fans pribadi, kalau kayak gua gini nih, kalau lu tanya apakah Pep Guardiola bertahan, menurut gua kalau dapat IPL dia cabut sih. Dapat Premier League cabut. Iyalah. Karena menurut gua akan berat lagi, Dok. Dengan dia ninggalin City dengan keadaan yang baik gitu loh. Treble domestik. Iya sih. Gua kira setelah treble winners Cabut Pep ya? Guardiola cabut. Kirain gua. Ternyata enggak kan. Nah, Masih di situ perpanjang. dari situ mulai tuh ada berita-berita dia cerai dan lain-lain kan. Ya dari situ kan udah ada indikasi kayak gitu kan. Tapi kalau lu tanya apakah bertahan, kalau nggak IPL kayaknya bertahan deh. Kalau nggak juara bertahan dia. Kayaknya menurut gua bertahan. Dari soal ini dua jurnalis yang berbeda nih. Yang ngebahas Pep Guardiola bakal cabut nih. Kayak ada Daily Mail sama Atletik. Gue lebih megang Atletik dong gimana pun. Si Sam Lee apalagi dia jurnalis dari Manchester City-nya bilang bahwa kok bisa lu lagi jatuh cinta terus ditinggalin gitu. Menurut gue jadi kayak nggak logis. Tapi kalau misalnya itu worst case-nya ya cabut. Tapi ini bukan hal baru sih di dalam karirnya Pep Guardiola. Dia bikin orang bertanya-tanya. Di Barcelona tuh dia pernah kayak begitu juga. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk mundur diganti nama Tito Villanova kan. Iya betul. Di bukunya itu yang di buku pertamanya Pep Guardiola tuh gue lupa judulnya apa sih, Another Way of Winning kalau nggak salah ya, yang Guillem Balague itu disebutin bahwa dia kan perpanjang kontraknya di Barcelona tuh kayak setahun gitu loh. Dia tuh kayak pengen ngelihat, nggak pengen ngerasa dikekang, jadi pengen ngelihat gue jalan sampai mana dulu nih, baru kemudian mutusin gitu. Jadi ada kebebasan tersendiri di dirinya Pep Guardiola, waktu itu disebutnya kayak gitu. Dan yang gue inget di buku itu diceritain bahwa dia lagi sama istrinya gitu nonton konser lah di Barcelona gitu. Itu bahkan sampai yang penyanyinya apa artis itu bilang, ayo dong Pep, semusim lagi dong gitu aja, main digituin di Barcelona. Dia nonton konser di Barcelona, dia ketawa doang gitu. Dan akhirnya perpanjang gitu. Jadi ini tuh bukan sesuatu yang baru di karirnya Pep, bahwa dia digosipin bakal bertahan atau enggak gitu. Dan menurut gue sih memang kalau memang dia ngelihat apa yang terjadi dulu dalam beberapa hari terakhir baru kemudian memutuskan, itu bukan sesuatu yang aneh juga, karena dia pernah begitu di Barcelona. Dan gue pikir sih mungkin ada keinginan untuk gue kalau mau cabut tuh seenggaknya jangan di situasi yang lagi buruk gitu. Kayak musim lalu kan sebenarnya kan udah kontrak terakhir dia tuh. Betul. Dia alasannya nggak mau ninggalin City dengan keadaan kayak gini. Akhirnya bercerai lah dan lain-lain. Tapi kayak Pep Guardiola kalau misalnya paling nggak ada drama kayak Bayern Munchen nih. Kayak udah longos aja udah gitu. Sebenarnya kosong gitu. Iya, 3 musim ya dia di Bayern Munchen itu, walaupun ada gue sempet mungkin ini kayak omongan ordal gitu. Oh ya. Karena Bayern Munchen-nya versi dia itu bukan Bayern Munchen yang bener-bener direct gitu kan. Makanya kemudian setelah dia itu kan dicari yang bisa main direct, balik-balik ke Jupp Heynckes kalau nggak salah ya. Sempat balik lagi ya. Iya, sempat balik lagi ke Jupp Heynckes. Gue lupa abis Pep Guardiola siapa koreksi ya. Jadi pokoknya intinya gitulah, ada mencari Bayern Munchen yang lebih direct lah gitu. Itu sempat ada kejadian kayak gitu juga gitu. Ya abis Pep Guardiola sama Ancelotti ya, atau si Nagelsmann, gue lupa. Mungkin komen di bawah ya guys. Jangan lupa juga like. Lupa. Sorry. Subscribe. Tapi kita belum kelar. Dan ini juga kalau nggak salah banyak yang ngomong bahwa nggak sesuai ekspektasi datengin Guardiola. Munchen tuh nggak sesuai ekspektasinya karena Munchen nggak dapat UCL sama sekali kan di bawah Pep Guardiola itu. Iya. Gue baca-bacanya sih kayak gitu, nggak sesuai ekspektasi aja. Iya, ngomongin nggak sesuai ekspektasi, kita ngomongin ke pelatih selanjutnya kali. Oh iya. Yang dimana nggak sesuai ekspektasi Real Madrid,
akhirnya nggak sesuai ekspektasi fans Liverpool. Jago banget bridgingnya gila. Akhirnya akankah ini orang Kayak sesuai gini nggak diajak ke ekspektasi? Bali ya? Apa? Kayak gini nggak diajak ke Bali. Gak usah ngomong gitu bang. Ketemu kreator-kreator Iya, tadi. kreator-kreator. Gak YouTube, bang, bro. beda mereka udah tinggi, gue mah belum gue. Ya tapi ngomongin Lu udah ekspektasi. tinggi besar lagi. Ya itu beda, itu fisik. By the way ini kita dijajanin Waldo ya. Oh iya benar guys. Terima kasih, Waldo. Syarat Terima kasih, Botuku, Waldo. syarat Botuku. Terima kasih Waldo. Enggak lebay, lebay. Rezekinya nggak bisa habis. Enggak, amin, ya amin, udah, amin. Tapi ngomongin soal ekspektasi ya. Seberapa besar ekspektasi lu sama Xabi Alonso sih mas? Seberapa besar mas? Nih Xabi Alonso loh, menurut gua ya, Chelsea yang lagi terpuruk ini, lu bisa datengin, gua nggak tahu ya, gua setiap ngomong ke orang dari kemarin, ini pelatih mewah, terus mereka mewah dari mana? Enggak itu Menurut gua- hawa aja itu menurut orang-orangnya. gua, Ini orang-orang siapa yang bilang kayak gitu? kemarin, pokoknya usah, kemarin pokoknya Ngumpul, intinya kita lagi lagi ngumpul sama anak-anak Gerombol. By the way, turut berduka cita buat bapaknya Basya ya. Iya. meninggal dunia. Udah, Tapi pokoknya kita ngomongin bola juga. Terus gue bilang, menurut gue Chelsea bisa datengin Xabi Alonso Dengan keadaan Chelsea keadaan seperti kayak ini. gini. Itu mewah Mewah. sih menurut gua mewah, tapi dari perspektif bilang mewah dari mana lu lihat di Madrid gitu, terus dia cuma bisa di Bundesliga doang. Walaupun di Bundesliga dia invincible, bahkan hampir unbeaten di Europa League kalah sama Atalanta. Datang ke Chelsea nih, mengganti Jorgever. Ini nggak ada kan momen-momen McFarlane tadi sama istrinya terus katanya McFarlane satu musim lagi dong gitu kayak. Oh nggak ada. Jadi Aneh, Xabi beneran. Alonso gimana nih Xabi Alonso ke Chelsea keadaan kayak gini 4 tahun Manager ya? nolak Liverpool. Karena Manager Liverpool- bukan head coach. Manager bukan head coach, nolak Liverpool. Gila tuh. Dan lu jelasin juga secara panjang lebar ini ruang ganti seperti apa. Karena mungkin beda. Bintangnya Madrid dan bintang Chelsea mungkin beda. Betul. BTW bukan nolak Liverpool. Arnenya kan bertahan. Arne bertahan. Iya, bukan nolak. Ini diserang loh fans Liverpool. Waldo nggak baca apa gimana? Ada bertahan. Karena gue ngeliat tadi Twitter tadi pagi, gue lupa fanspage Liverpool mana, dia nulis halo pengkhianat @Xabi Alonso. Ada gue lupa. Tapi ini banget loh. Karena tadi awalnya emang sebenarnya sempat Chelsea sebelum Rosenior siapa sebelum Rosenior tuh? Enzo Maresca Enzo Maresca cabut. Si ada rumornya kan mau Xabi Alonso tadinya. dan Fabregas. Dan Fabregas, tapi nggak jadi. Katanya Xabi Alonso nunggu juga, bahkan mau ke Spurs juga tadinya. Nunggu si Liverpool nih, ini Arsenal gimana ke depannya? Waktu itu lagi ribut sama Salah. Iya. Nggak jadi, akhirnya Xabi Alonso lama akhirnya direkrut sama. Nah, ini Chelsea akankah another Maresca, another Rosenior nih sama Bluko nih? Oke, nah makanya yang pertama gue akan bilang bahwa di semua podcast gue bilang gue sudah tidak percaya lagi sama manajemen Chelsea. Gue sudah tidak percaya lagi. Gue nggak percaya itu Baghdad Ekbali atau Todd Boehly atau siapapun di dalam Bluko itu bisa berubah secepat itu. Gue nggak bisa percaya. Oke. Gue nggak bisa percaya karena ini orang sebenarnya manusia yang nggak ngerti bola. Tapi karena dia megang duit, dia punya duit, dia mau nih ngurusin klub bola. Tapi nggak ngerti caranya gimana. Makanya kayak ayam tanpa kepala ngurusinnya. Asal aja beli pemain. Makanya kayak kita kan udah dapat tren positif tuh dari Ya, Enzo Maresca. yap. Udah bagus mainnya. Terus Enzo Maresca gara-gara kehilangan Levi, gara-gara dia cedera, dia minta back yang world class. Dikasihnya tukang gorengan semua kan? Dikasihnya tukang gorengan semua nih sama Tukang gorengan sama London Bluko, tuh ya kan? Tukang gorengan Lambo. Lu minta Bastoni apa? Nih combro, dia ngapain? Ya kan ngapain? Terus ditambah sekarang nih Xabi Alonso. Nah, gue nggak mau berekspektasi. Gue percaya sama Xabi Alonso-nya. Karena kenapa? Satu, pemain-pemain Chelsea ini semua pasti pada respect sama Xabi Alonso karena masih pada muda dan mereka nontonin Xabi Alonso. Betul. Mereka masih lapar juga nggak kayak Madrid, Iya. fans Madrid, Betul. pemain Madrid lah. Dan bintangnya Chelsea sama Madrid jauh. Iya, Satu jauh. Kylian Mbappe Vinicius, satu Enzo Fernandez, Cole Dela. Palmer. Nggak usah dihitung yang itu. Nggak usah dihitung yang itu. Agak ngaco. Agak ngaco. Dela Piero. Emang udah Ini gila. udah diserang nih. Emang udah gila. Iya kan? Nah, gua ngerasa pemain-pemain Chelsea itu akan respect sama Xabi Alonso. Setuju. Ruang ganti akan adem, ya kan? Paling Xabi Alonso kan kemarin udah ngeluarin entah itu hoax atau benar, tapi dia ada statement kemarin katanya, gua minta Enzo Fernandez dan Marco Kurela tolong dipertahankan. Nah, untuk cara main menurut gua akan cocok-cocok aja karena Chelsea punya
Xabi Alonso main 3 back. Nah, Itu kemarin tuh lawan final kan 3-4-2-1. Iya. Dan di Mirip. Leverkusen dia juga mainnya lebih kuat di wingback. iya benar. Kita punya wingback walaupun Cucurella itu nggak kayak Frimpong lah ibaratnya kan. Dia Cucurella itu yang nggak finishingnya nggak terlalu bagus-bagus, Kreatif. tapi dia kreatif Offensifnya oke. dan defensifnya bagus. Ofensifnya juga. Di sebelah kanan kita punya Reece James. Ya. Walaupun kaki kaca, tapi subsnya kita punya Malo Gusto yang udah terbiasa overlap dari zaman Pochettino, dan Enzo Maresca juga udah main overlap. Jadi menurut gue sangat bergairah untuk nonton Chelsea musim depan. Gue sangat bergairah. Bold banget nih bergairah nih. Gue pengen lihat tengah musim gimana. Gue sangat bergairah melihat Chelsea musim depan. Pastinya dengan Chelsea bisa beli transfer nggak sih musim depan? Bisa. Bisa kan? Kalau misalnya Tapi masalah harus jual-jual juga. Iya, Chelsea akan beli pemain-pemain yang diinginkan Alonso, apalagi dia manajer bukan head coach kan. Dia tetap bisa ngatur transfer itu juga. Tapi yang tetap gua sasin adalah manajemennya. Manajemen si Bluko-nya itu yang gua sasin. Gua takut gua udah fall in love sama Maresca. Oh iya, iya, Gua udah iya. fall in love sama Maresca, landing di Bangkok ngeliat HP Enzo Maresca leaving. Itu ini banget ya. Itu Tapi kemungkinan besarnya ada sih Sasha Bisa. Wilson. Ketika apalagi Alonso, ini Maresca aja pelatih yang menurut gua umurnya udah lumayan oke ya untuk tidak membuat statement aneh-aneh di mana ya, di media. Di Sampai media. akhirnya dia berstatement itu kan. Berstatement itu. 48 jam paling chaos di Chelsea. Bukan nggak mungkin. Ini bukan nggak mungkin ya. Xabi Alonso itu masih muda banget. Iya. Kalau dia lagi kesel sama manajemen bisa aja tuh lagi press conference. Makanya. Ya tapi kesel-keselnya dia kan drama Madrid lah itu lebih ini, tapi dia nggak pernah kan nggak pernah Iya, speak up. nggak pernah speak up. Oh iya benar Di juga. Chelsea bisa aja ngancurin dari dalam. Gara-gara Garnacho-nya aja. Tapi Garnacho jadi prime nih. Enggak, tapi gue jujur kalau misalnya Xabi Alonso gue gak sabar developmentnya Cole Palmer sih. Iya. Dia Kayak dia- Florian Wirtz. Iya. Florian Wirtz di ini ya. Iya, Semoga dia juga gak cedera juga sih gue. Iya. Aduh. Dan Cole Palmer akan Ini orang- dikasih kebebasan dengan Xabi Alonso di Jadi tengah. salah satu 10 di 2 itu ya. Iya. Di Keren belakang sih. striker. Pedro Soalnya jadi dulu body face. dari manajemen City ya, itu ngelihat salah satu pemain yang paling cocok gantiin Kevin De Bruyne. Florian Palmer. Wirtz. Enggak, Florian Palmer, Wirtz. Florian Wirtz waktu di Leverkusen. Leverkusen. Oh iya ya waktu itu. Dan gue nggak sabar juga, bener kata lu pada bahwa nunggu Cole Palmer dikasih kebebasan kayak gitu. Bener kan? Bener, makanya soalnya kan dia kadang kalau di zaman Maresca, zaman Rosenior dan Jorgever, kalau McFarlane kan, Dan Pochettino. ya Pochettino kadang kan dia juga jadi sayapnya aja gitu. Kadang ya emang kreativitasnya dari dia. Ya gitu. makanya gue sempat beropini juga, gue sempat berpendapat juga kayak bahwa Cole Palmer ini adalah Dele Alli-nya Pochettino. Oh Dele Alli menarik. Jadi dia emang cuman bisa works di tangan Pochettino. Ya. Setelahnya kan di season keduanya kan ya udah penalti gitu loh. Nah, tapi Bang Rosi tadi kan si Iksan bilang formasi bakal cocok bahkan dengan 3-4-3. Apakah emang Xabi Alonso ini akan membawa unsur itu 3-4-3 itu ke Chelsea sendiri? Karena yang di Leverkusen dia pernah pakai 3-4-3, dia pernah pakai 3, tadi yang 3-4-2-1 juga pernah. Di Madrid berapa, Bro? Di Pakai berlian deh. Empat back kan? 4 back, tapi kadang pernah 3-5-2 juga, kadang pernah juga, tapi kadang 4 back. Dan mungkin sekarang nih memang tadi dengan Iksan bilang ada 2 full back, dan sekarang dan mungkin kedepannya bakalan beli beberapa pemain juga gitu. Jadi apakah ini emang formasi yang tepat gitu yang dilakukan oleh Xabi Alonso buat Chelsea gitu? Sebenarnya kalau pengen cocok dan langsung nyetel sih ya 3-4-3, 3-4-2-1 itu, karena pertama itu pakem yang udah dikenal sama Xabi Alonso, kedua skuadnya udah cocok Betul. buat memainkan sistem tersebut gitu. Dan terlepas sih sebenarnya kan kalau yang sering kita bahas sebenarnya formasi di di sepak bola tuh udah cair banget. Betul. Nggak tiap nyerang 3-4-3 bertahan 3-4-3 gitu. Transisinya, iya. Bahkan sekarang kan banyak banget tim tuh main dengan nyerang 2-3-5, 3-2-5 gitu. Jadi main nyerang dengan 3 back tuh sebenarnya udah sangat-sangat lumrah gitu. Jadi gua rasa sih kalau untuk serba kecocokan sih itu sangat-sangat mungkin gitu. Cuman yang menarik tuh sebenarnya bukan cuman permainannya tapi kebebasannya yang diberikan ke Xabi Alonso. Pas gua baca kontrak 4 tahun itu gua merasa bahwa wah ini bukan cuman project jangka pendek gitu, project jangka panjang. William Rowe senior 6 tahun. Iya, ada 6 tahun. William Rowe senior 6 tahun, Bang. Gajinya. Jadi, makanya gue udah gak percaya sama nih Bluko ini. 4 tahun. Iya. Itu gua ngebaca bahwa kalau misalnya setelah 4 tahun itu apalagi yang diberikan Bluko ke Xabi Alonso, pertama
posisinya tuh manajer itu, dan dia pengen beberapa pemain yang ready made khusus untuk first team. Jadi bukan yang nunggu nanti buat berkembang gitu, tapi yang sekarang yang ready, yang bisa langsung buat Chelsea berkompetisi. Itu kan udah nunjukin bahwa oke, gue dikasih kewenangan untuk mengatur siapa yang pengen gue beli dan pemainnya siapa. Betul. Itu udah nunjukin bahwa ya udah, ini bakal jadi project jangka panjang. Dan yang gue baca nih ada beberapa nih, si Nabil ngirimin gue beberapa insight yang dikumpulkan dari The Times, Athletic, Guardian, Telegraph sama Sky Sports gitu. Xabi Alonso ini pengen 3-4 pemain baru yang tadi ready made for the first team. Salah satu yang diminta adalah kiper top kelas dunia. Nah, kita udah punya Peter Cech kemarin. Oh iya, pakai helm doang itu. Iya. Sancek. Itu siapapun kipernya bisa dong kalau pakai helm itu. Pakai helm dong bisa. Yang penting helmnya jangan DJ Maru. Lanjut Bang. Terus kemudian back tengah yang konsisten. Iya. Winger kanan kiri yang tajam. Ini udah pasti berarti kayak bakal main 3-4-3 atau ya wing play lah. Terus kemudian Joao Pedro pasti masih jadi andalan di lini depan gitu aja. Kemudian Bluko ini pengen mereplika apa yang dilakukan Arsenal sama Arteta di ya Arteta dan Arsenal ya. Mereka pengen mereplika itu karena dengan menempatkan Arteta sebagai manajer bukan sekedar head coach, itu dia menciptakan kultur. Betul. Nah, itu yang pengen dicari sama Bluko terhadap Xabi Alonso. Dan kalau bisa target 2029 udah jadi juara Premier League. Ini 3 tahun lagi. Pede gak lu 3 tahun lagi? 3 tahun lagi dengan ngelihat Manchester United bakal beli midfielder. Ya elah. Terus City bakal regenerasi mungkin dengan Enzo Maresca. 2029. Ya, tapi pede gak lu 2029? Ini jangka panjang nih, blueprint the Blues, blueprint the Blues. 2029. Iya, Blues Clues nih. Blues Clues. Anjing. Bisa lah. Bisa. Karena 2028 kita udah Champions League kita mana? Oke, itu 2027 udah balik ke Champions League. Targetnya itu. 2027 udah balik Champions. Tapi yang ini Chelsea belum ini ya, Belum dapat kepastian. Belum. Pokoknya kalau Chelsea bisa finish di 6 dan Aston Villa juara, ya bisa masuk Champions League. Iya benar, karena Aston Villa juga lolos ke UEFA Champions League musim depan setelah menang 4-2 atas Liverpool ya. Wow, ini 2 gol dari Van Dijk dan 4 golnya kalian bisa lihat sendiri ya. Ini kalau sampai Liverpool gagal lolos UCL, ini Arne Slot out atau gimana nih? Gila kalau sampai gak lolos UCL sih. Kemungkinannya sih agak ngaco ya Liverpool nggak lolos UCL karena kan Inggris bisa sampai 6 tim. Even Liverpool finish posisi 5 tuh masih bisa lah. Betul. Buat ke UCL gitu. Jadi agak kecil untuk membayangkan Liverpool nggak lolos UCL. Cuman ya itu tadi, Arne Slot itu posisinya tuh sekarang jadi dipertanyakan setelah kekalahan kemarin, karena gonjang-ganjingnya adalah kayak para pemain tuh juga, even Mohamed Salah yang udah pengen cabut sampai speak up-nya kenceng banget gitu. Udah pada jengah, Gila loh itu. Curtis Jones juga bilang kan bahwa ya terima kasih atas dukungan kalian walaupun season ini mengecewakan gitu. Jadi mereka tuh mengakui bahwa ini mengecewakan, tidak up to the standard gitu segala macam. Dan itu banyak yang membaca sebagai ini kayaknya kritikan secara tidak langsung kepada pelatihnya sendiri gitu. Karena kalau lo lihat game lawan Aston Villa itu banyak banget hal yang sering kita bahas di podcast ini. Kalau misalkan ngepres kok gapnya ada ya gitu. Nanggung gitu Bang. Nanggung banget gitu. Liverpool tuh kalau terus ngepres. Kemudian kalau lagi bertahan lu lihat yang golnya si Oli Watkins ya, yang ditendang dari corner ya, corner nyamping gitu. Itu gap antar backnya banyak sampai ada 3 orang pemain Aston Villa berdekatan gitu loh di dalam kotak penalti gitu. Jadi itu gap-gap kayak gitu tuh sebenarnya banyak yang bilang ini sebenarnya kayak si sistem sih, bukan sekedar pemainnya doang gitu. Ya, dan juga Manchester United kunci posisi 3 setelah menang 3-2 atas Nottingham Forest. Nah, ini most improved team. Dan ini most improved team. Benar. Gue setuju ini most improved team karena mereka mungkin bisa dibilang salah satu tim atau satu-satunya mungkin ya tim yang berhasil transisi di pertengahan musim lewat pelatih. Iya. Betul. Mungkin cuma MU doang. Gua enggak tahu ya kalau Madrid enggak. Bahkan kan gua ngeliat Leonardo senior enggak. Bahkan gua ngeliat kontennya Bang Tio ya. Kalau misalnya United itu dihitung dari Carrick masuk juara dia. Dari dia bilang dia ngebaitnya itu kan. Waktu pas Carrick masuk posisi MU itu peringkat berapa? 6, posisi 6. Wah, kelas. Jadi makanya waktu itu kan waktu Amorim dipecat tuh agak kaget lah. Ini kan tapi kita lagi agak track record ini. Tapi memang kondisi klubnya agak nanggung-nanggung gitu kan. Jadi pada akhirnya Carrick dipecat jadi itu. Tapi adem ayem aja untuk Carrick. Tapi sebenarnya ada 2 hal yang jadi
highlight Lagi. highlight di pertandingan kemarin, yaitu adalah Bruno Fernandes 20 assist 12 assist. dan Casemiro last match di Old Trafford. Old Trafford. Jadi gue mau nanya ke Bang Rossi ini soal dua pemain ini. Ini karena menurut gue dua pemain ini juga yang membuat Manchester United jadi improve di musim ini. Iya. Casemiro dari center defense dan juga ya Bruno Fernandes 20 assist gitu. Si Bruno Fernandes itu assist pertamanya itu game lawan Liverpool yang assist ke Maguire. Oh, Itu 2 bulan setelah Premier League berjalan. Jadi agak telat juga. Dan itu dia masih main. Dan itu kan banyak kejadian karena di eranya Amorim itu dia main di posisi Iya. yang lebih dalam ya. Gue sih senang lihat dia 20 assist. Cuman gue berharap pembicaraan soal pemain itu lebih dari sekedar assist gitu. Karena kalau ngomongin assist doang, ya kita ngeliat angkanya Thierry Henry itu lebih fantastis, 20 assist Open dan play. 20 gol. Iya. Dari open play, Dok. Itu, Iya. Dok. By the way 20 asisnya Thierry Henry dari open play, Iya. enggak dari 20 assist 20 gol. Kevin De Bruyne gua nggak tahu, belum baca catatannya, but it's still great lah. Cuman menurut gua apa yang dibicarakan oleh buat Bruno tuh sebenarnya harusnya lebih dari sekedar assist, tapi kayak yang dibicarakan oleh para pemain lain soal dia. Kayak Kevin De Bruyne bilang dia nih chances machine gitu. Iya. Mesin creator chances gitu. Dan itu hal-hal yang harus bisa dilihat lebih jauh daripada angka, karena kalau lo bicara assist doang kan itu banyak bergantung sama temen lo menyelesaikan peluang Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Kalau creating chances kan lo bisa ngeliat seberapa konstan dia, seberapa konsisten dia creating chances gitu. Dan itu Bruno tuh konsisten di situ sebenarnya gitu. Dan kalau lo lihat game kemarin lawan Forest itu kayaknya harusnya asisnya bisa lebih dari 1 Bener gitu. banget. Itu ke Bumo itu bener Iya. banget. Asisnya Gila, bisa itu lebih dari langsung 1 rekor gitu. 27 itu harusnya. Itu kan yang nunjukin gitu loh, maksudnya assist itu bergantung sama penyelesaian akhir rekan sendiri. Makanya gue lebih seneng kalau ngebicarain itu lebih dari sekedar assist lah, seberapa konsisten lu creating chances dan dari area mana lu creating chances. Dan Bruno itu kan kenapa gue respect banget sama dia tuh datang di era dimana salah satu era terburuknya Setuju. Man Betul. United, main dimanapun di posisi apapun, role apapun masih bisa perform. Itu sih sebenarnya yang bikin gue respect sama dia. Iya. Dan tentu saja kalau Casemiro sih yang gua sayangkan adalah dia datang di masa-masa akhir karirnya di Man United. Dan sebenarnya kalau dibilang luar biasa banget enggak gitu. Musim kedua sama musim ketiga ya itu banyak banget flow. Ya, betul. Banyak flow. Tapi di musim keempat bikin 9 gol. Itu gila, itu musim tersuburnya Clutch dia. loh. Tapi 9 golnya itu beberapanya clutch loh. Iya, clutch gitu. Dan menurut gue sih mungkin itu yang bikin fans tuh jatuh hati sama dia. Tapi apakah kemudian dia layak untuk dipertahankan semusim lagi? Mungkin menurut gua enggak. Pertama gajinya mahal, 300.000 ya paling mahal katanya. 340.000 paling mahal. Terus Gila. yang kedua ya mungkin untuk kedepannya mencari pemain yang lebih muda dan yang lebih bisa defendingnya lebih baik. Iya. Karena Casemiro yang di Carrick ini kan lebih dikasih kebebasan kadang-kadang buat maju segala macam, gantian nama Mainu gitu. Jadi itu sih yang mungkin bisa gue lihat dari dari keputusan United untuk nggak mempertahankan Casemiro. Walaupun tentu saja ada hal yang di luar teknik atau permainan kayak kepemimpinan, pengalaman itu yang susah diganti. Iya, gitu. Mahal yang mahal malah Mahal itunya itu, sebenarnya. Sebut dong yang mahal apanya? Apanya? Apa nih yang mahal? Apa? Casemiro yang mahal apanya? Apanya? Motor lu mahal. Tripet ya. Kalau gua ngelihat ini ya, yang Apa? tadi Bruno tuh beneran salah satu pemain yang menurut gua kalau siapapun yang juara nih player of the season. Harus Karena- wajib. Lu emang gak mau Declan Rice? Kenapa Declan Rice? Enggak Declan Rice. Ya gua Declan Rice Declan Rice bisa, bagus, guys. oke. Cuman ini improve loh, Dok. Lu kalau Declan tahu Rice juara Premier League nanti. lu tahu nggak awal musim tuh Bruno tuh udah mau dijual loh. Iya. Iya ke Al Hilal Bang. Ada. Lu pernah bahas juga kan di sini kan? Kayak terus tiba-tiba dia menjadi monster di musim ini yang kata Bang Rossi baru dapat assist setelah 2 bulan itu. 2 bulan itu dia. Jadi Cuma menurut gua- chancesnya udah banyak emang. Iya, chancesnya udah banyak. Itu salah satu United kalau misalnya buang dia sih musim ini menurut gue ya musim ini ya akan menjadi musim lalu lagi. Iya. Benar. Tapi kalau menurut gua tadi perihal yang Casemiro, gua ngerasa mungkin karena satu sisi emang pemainnya juga bilang gua udah nggak mau, Iya, gua iya. udah capek gitu. Tapi kalau gua ngerasa kalau misalnya United dalam kondisi yang perform prime aja, maksudnya Iya. skuadnya lagi bagus lah. Kayak dia bisa aja di treatment kayak Fletcher sama Carrick ya. Sebenarnya Mungkin. bisa aja jadi pelapis Mungkin. gitu loh. Tapi ya memang dari pemainnya juga udah capek gitu kan. Kita nggak tahu nanti apakah dia ke Brazil atau gimana. Dan Bruno Fernandes juga bahkan masih bisa punya satu laga lagi untuk bisa mencahin rekor sebenarnya kan. Iya. Lawan Ini satu Brighton. laga terakhir ya? Satu laga terakhir lawan Brighton.
away. Dan lawan Brighton pun dan sebenarnya kalau di FPL tuh dia sebenarnya udah lebih dari 20 ya. Udah lebih dari 20, tapi kan ya itu asis FPL tuh yang asis pertamanya Bruno yang gol Luke Shaw itu kan dia crossing tapi disundul pemain, ya itu asis FPL lah. Tapi ya 20 asis ya, kita lihat aja nanti lawan Brighton away apakah dia bisa rekor mencetakkan rekor atau enggak gitu. Tapi mungkin ada update dari Kanjuruhan, Bang Ros? Update Kanjuruhan mungkin masih sama kayak episode sebelumnya. Yunus Nusi bilang bahwa Indonesia itu sebenarnya masih dipantau sama FIFA terkait penonton, terus kemudian keamanan di stadion segala macam. Dan itu menurut gua gini aja, berarti keamanan di stadion itu bukan cuma tanggung jawab penonton, tapi keseluruhan juga ya, stakeholder, federasi, termasuk juga bagaimana kita belum terlalu belajar banget soal crowd management. Itu yang menurut gue tunggu banget sih gitu. Ya, dan itu mungkin itu aja dari episode Box to Box hari ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan subscribe, dan share. Hype juga, hype paling penting guys, hype paling penting. Thank you banget yang udah pada hype, dan kita bertemu di episode 90 berapa ya? 96 berarti. Episode 96 di episode 96. Dadah guys. Thank you.